Halo teman-teman Juventini, ini kita mau ngomongin materi yang lagi hot-hotnya nih ya. Dan kita punya kesempatan untuk bertemu langsung. Gimana puasanya teman-teman? Lancar-lancar kan? Ricky puasa Rik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adi mokel tadi, Adi mokel. Tapi tadi jam 12 siang Instastory es teh manis. Aduh. Itu bukan ya? Bukan gua itu. Bio itu. Ko Anton puasa? Sahur. Kemarin gagal ikut sahur doang. Sahur PS Atlanta ya. Adi baru sahur kayaknya. Waduh, buka puasa habis maghrib. Oke teman-teman, kita mau ngomongin tentang berita yang lagi hot, yaitu adalah tentang isu ya, rumor tentang Mota yang dikabarkan banyak pemberitaan setelah pasca pertandingan Juventus vs Atlanta. Beritanya bertubi-tubi tentang kemungkinan Mota akan dicopot, akan dipecat ya. Ya ada yang mengatakan di awal nanti sehabis pertandingan lawan Fiorentina, dan banyak yang mengatakan di akhir musim. Teman, sebelum kita panjang kita ngobrol-ngobrol tentang Mota nih, dan lu juga jangan sampai kemana-mana. Kita kenalan dulu, gue Jeki, seperti biasa selalu ada di Suara Juventini. Yang depan gue siapa? Halo teman-teman Suara Juventini, gua Ricky dari Taman Mini. Oke, Ricky nyambung terus ya kemarin. Nyambung terus. Oke, dengan siapa ini yang pakai jersey? Perkenalin, gua Alexander Anton, Juventini dari Jakarta Barat. Oke, Anton ini membership. Jadi kalau lu memang demen banget ngobrol sama Juventus, maksudnya demen ngobrolin Juventus, lu kayaknya sayang deh kalau nggak join sama Suara Juventini, karena lu punya kesempatan untuk ngobrol banget nih tentang Juve bersama kita, baik online ataupun off air seperti ini. Oke, jadi gue tunggu ya pada members. Oke, terakhir dengan siapa? Halo fans suara Juventini, gua Adi dari Jakarta Barat. Oke, dengan Adi ya yang selalu bersemangat terus sampai nggak ada titik koma kalau Adi ngomong. Oke, gue lanjutin lagi ya mengenai pendahuluan gue tentang Mota ini. Ya, kita semua tahu ya, Mota tidak mencapai UCL seperti targetnya Juventus yang harusnya 16 besar. Mota tidak capai ke final Coppa Italia. Mota juga tidak bisa mencapai ke final Supercoppa. Dan di Serie A belum terancam sebenarnya karena posisinya 4 besar. Dan bisa-bisanya pas lagi kalah sama Atlanta, Lazio-nya juga nggak nyalip. Gue nggak tahu, dia punya hoki juga kayaknya. Nah, dari berkaca terhadap hal itu, sehabis dibantai sama Atlanta 4-0, itu tiba-tiba semua berita sampai hari ini kita pun tag, itu beritanya selalu tentang Mota ya, bagaimana Mota itu sampai akhir musim masih dipertanyakan nasibnya. Bahkan ada berita yang mengatakan even lu 4 besar sekalipun di Serie A ini juga dipecat. Dan bahkan komen-komen lu semua Mota out semua tuh. Ya, jadi ini perlu kita diskusikan. Apakah memang Mota out ini memang suatu hal yang urgent, memang suatu hal yang harus banget di akhir musim, atau sebenarnya masih bisa kita evaluasi lagi hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Nah, mengingat kritik tajam yang kepada Mota ramai ya tentang kemungkinan Mota akan selesai bersama Juventus. Nah, jadi gue pengen nanya nih sama Narsum nih, bagaimana lu merespon berita-berita ini? Apakah kalian merasa kaget? Gila, semusim belum kelar, seri aja belum kelar, tapi beritanya udah out? Atau lu sudah memprediksi, mungkin lu dari giornata kedua sudah memprediksi, dipecat nih kayaknya. Atau lu sudah memprediksi di pertengahan musim kayaknya bakal dipecat nih. Atau lu sudah memprediksi baru-baru kemarin. Atau lu mungkin yang menolak berita-berita ini bahwa ini mah paling gosip doang, paling media-media di Italia atau media-media asing sana cuma pengen nyari engagement aja, nyari masa doang aja supaya banyak pembahasan. Nah, kalau Ricky sendiri, lu sikapnya mengenai berita respon Mota ini yang seperti apa nih? Jawaban gua yang terakhir kayaknya gua menolak kayaknya gua. Oh, lu percaya kalau ini semua gosip ya? Ini gosip sih ya, karena gue juga research ya, jadi gue cari beberapa artikel-artikel, cuman memang masih dipertanyakan tuh kebenarannya menurut gue ya, karena memang yang memberitakan juga bukan kaliber ya, maksud gue bukan seseorang yang memang pantas untuk dipercaya banget gitu. Jadi memang menurut lu siapa yang harus dipercaya? Fabrizio Romano lah tuh. Romano tuh kalau striker tap in doang. Ya kalau ada Romano, Nico Skira yang ngomong gitu ya mungkin masih oke lah, masih masuk lah. Cuman beberapa hari terakhir ini kan belum ya.
Jadi nggak tahu nih nanti gitu kan. Tapi gue menilainya sih ini kayaknya hanya gorengan-gorengan aja sih. Tapi memang kondisi Juventus saat ini cukup mengkhawatirkan ya kan. Sudah gugur dalam beberapa kompetisi tapi bisa jadi. Jadi gue belum yakin sih sebenarnya. Cuman gue merasa ini masih gorengan aja sih. Masih gorengan. Masih gorengan aja. Oke, gorengannya ubi apa pisang? Bakwan ya. Favorit gue bakwan. Tahu kecerot. Oke, ya. Wow, ternyata lu melihat ini sebuah gorengan ya. Anti mainstream ya. Anti mainstream gue gorengan gitu. Gue kira lu merasa tak terprediksi. Gitu. Iya. Oke, Ko Anton gimana? Apakah ini sesuatu yang lu prediksi ataukah memang lu bersemangat ya harusnya ganti ataukah lu menolak juga berita-berita ini? Gue mulai dengan perasaan gue dulu ya. Kenapa perasaan lu? Jijik, memalukan. Gue kerasa dibodoh-bodohin sama semua Juventus itu. Ya awalnya kita kan awalnya gua tuh percaya sama Mota lah. Kita review perjalanan dia lah. Dia di Bolonya sepak bola modern. Kita udah enak juga sama si Allegri. Sepak bola seperti itu. Tapi semakin kesini Juventus is too big for Mota sekarang. Waduh. Kayaknya. Kemarin gue sempat bilang bebannya berat ya. Iya, gue sempat bilang in Mota we trust, but Juventus is too big for Mota. Gue nggak bilang Mota pelatih yang jelek, enggak. Tapi untuk sekarang bebannya terlalu besar, jadi Juventus is too big for Mota. Jadi Mota out. Oke. Jadi ini sesuatu yang mengagetkan atau yang sudah lo bisa terprediksi bakal terjadi kayak gini? No, gue mengagetkan. Setelah menonton dan ikut sahur nonton lawan Atalanta itu, gue jadi sekarang yakin Mota out. Jadi kaget. Wah ternyata begini. Nih lihat nih topi gue, dagelan kan boneka dagelan. Iya. Jadi lu merespon berita ini sebenarnya udah karena kaget akhirnya bisa sampai di titik Mota harus out nih. Betul. Oke, Di, lu gimana Di? Lu ikutan menolak berita-berita ini Adi, atau lu sudah Adi kaget? bareng gua, Di. Atau lu Daniel untuk nggak mungkin lah ini cuma berita-berita bohongan doang nih. Gimana Di? Bareng gua, Di, inget, Di. Ya ini kan Mota out rame karena sebelum pertandingan ada fans datang ke hotelnya tim ya. Bagaimana neriakin Thiago Motta pezzo di merda terus sampai di pertandingan lawan Atalanta manggil lagi Allegri, itu kan semua berarti Mota ini dalam tekanan besar nih karena fans tidak suka dengan cara Mota melakukan tim. Mungkin bagi kalangan fans seperti itu. Tapi dari baik lagi berita ini kan artinya tim tidak atau manajemen tidak punya visi nih. Mengikuti siapa? Apa mau ngikutin Mota sebagai pelatih atau ngikutin suara fans? Karena bagaimanapun juga yang Mota ini kan ditunjuk sama manajemen. Kalau emang Motanya harus dipecat akhir musim, pertanyakan manajemen ini maunya apa dengan tim ini. Karena siapapun pelatih nanti, kalau Mota dipecat dengan kasus seperti ini, next akan terulang lagi. Kita pernah Allegri, kita pernah Pirlo, pernah Sarri. Ini akan terlalu keulang nih dengan berita kayak gini. Gue gak kaget sih kalau emang ada berita seperti ini. Ketika kita kalah lawan Napoli, semuanya udah kelihatan bahwa Mota akan struggle di musim ini. Tapi kan gue udah prediksi sebelumnya di awal musim bahwa untuk membangun tim itu gak gampang. Jadi prosesnya jalan dan kita masih on the track di 4 besar, tapi fans dengan suara kencangnya bahwa Mota harus keluar. Tapi menurut gua ya kalau emang Mota harus keluar ya enggak keluarnya sekarang gitu. Tapi at least selesaikan satu musim, kita ulang lagi dari nol kayak ngisi bensin gitu Bang Jeki. Exactly. Oh jadi maksudnya ya ini di akhir musim lah pecatnya ya. Karena memang ada gosipnya sehabis lawan Fiorentina pecat sih. Gue kurang setuju sih kalau misalkan pecat tengah jalan. Kenapa? Karena ya udahlah, lu selesaikan tanggung jawab aja semusim. Lu cuma sisa 9 giornata. Yang pernah gue bilang di grup lu sabar 29 giornata tapi gak bisa sabar 9 giornata tuh gimana coba rumusnya? Iya kan lu bisa sabar 29 pertandingan, tapi lu gak bisa sabar 9 pertandingan kan aneh. Jadi kalau gue pikir kalau memang keputusan dari Juventus harus memecat Mota, mendingan di akhir musim aja deh. Jangan sampai habis Fiorentina. Mengganggu gitu ya nanti ya. Ya sebenarnya juga jadi penasaran ini beneran beritanya apa enggak? Karena kalau misalkan lu kan mendenial semua berita kan. Ya kan kalau nanti terjadi kalah lawan Fiorentina nggak dipecat kan bener Ricky berarti. Semua berita ini adalah bohong. Emang udah pasti kalah lawan Fiorentina? Belum juga Belum sih. tentu. Tentu sih. Ya nanti ada previewnya lah. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih ke teknis ya. Tadi kan tentang respon teman-teman ya. Kalau pertanyaan berikutnya gue udah siapkan juga. Poin kritik kepada Mota bila memang harus out. Apa sih yang menjadi dasar Mota tuh harus out gitu loh. Maksudnya gue apa ini kayak model pokoknya kayak zaman tadi ngeliat mukanya aja udah enak dah pokoknya out lah.
Ya, jadi harus ada dasarnya dong. Kalau dari sisi kalian, teman-teman di sini ya sebagai narasumber Suara Juventini, apakah memang ini adalah masalah taktik gitu loh, bahwa ya sering kita bahas berkali-kali nggak bisa masuk ke final third, nggak bisa masuk ke daerah kotak penalti, bola hanya di situ aja. Apakah masalahnya di situ? Ataukah masalahnya adalah ketidakmampuan Mota mendevelop pemain? Ya maksudnya pemain-pemain yang seperti mahal-mahal nih, ya ada Cobb Manners, ada Douglas Luiz, ada siapa lagi nih yang mahal si Nico Gonzalez tidak bisa terdevelop dengan baik sehingga ini menjadi masalah dasarnya. Atau statement-statement Mota juga nggak sedikit yang nggak konstruktif tapi destruktif yang justru kadang-kadang terbalik dari prinsip Juventus, yaitu misalkan dia bilang ya penting nomor 2 lah, yang penting kita bagaimana bermain bagus. Dia pernah statement seperti itu. Dia kemarin statement juga tim gue kan masih muda. Iya. Ada statement-statement Mota yang terkadang menjadi sebuah Alasan ngeles gitu loh, yang jadi ngeles. Apakah itu yang menjadi dasar ataukah memang ya seling juga dari kita semua nggak ada mental, nggak ada leader, nggak ada apa, nggak bisa membangkitkan mental. Atau mungkin Mota di ruang ganti, yuk main bagus ya, beres, oke? Atau juga seperti itu kita nggak tahu. Nah, apa masalah dasar dari lu lihatnya yang menyebabkan Mota nih akhirnya diambil keputusan di out ceritanya sama Juventus. Harus ada dong masalah dasarnya. Apa masalah dasarnya? Apakah achievement juga? Ini belum gua tulis aja. Achievement yang kemarin kita gagal. Ya kalau buat Mota dipecat dengan alasan taktik itu kan banyak yang harus dibicarain, karena kan pertama ya kita udah pernah bahas juga di tahun lalu kalau Mota nih kalau nggak dapat Mercato pemainnya seperti apa, taktiknya seperti apa. Gue udah pernah bilang ini tim kalau langsung dirubah langsung ke Mota bebannya sangat besar, karena sebelumnya tim ini kan mainnya defensive minded, dirubah ke cara main Mota itu nggak ngerubah kayak kita ngerubah telapak tangan cacing gitu loh. Jadi nggak bisa, jadi harus butuh proses yang panjang di mana manajemen juga harus mensupport. Support dalam arti support udah kan 16 pemain. Support 16 pemain, yang tepat gunanya berapa? Yang starternya berapa? Yang hebatnya berapa? Yang cocoknya berapa? Itu harus dicek juga. Jangan nyalahin, "Weh, lu enggak kasih 16 tapi enggak perform. Salah lu." Nggak bisa gitu. Ya 12 pemain transferan, 4 pemain dari next gen. Terus berapa pemain itu yang tepat guna di sistem Mota? Kita udah teriak kok di tengahnya main mahal kok nggak perform. Kenapa? Apa yang salah gitu? Ini kita akan hubungin ke manajemen, terutama yang siapa sih yang beli pemain ini, apakah Mota request pemain ini atau emang ada seorang yang menghandle ya Juve beli pemain yang penting beli pemain gitu, atau beli pemain penting gitu kan, ada hal yang berbeda di sini. Jadi kalau kita pengen mencat Mota dengan alasan taktik akan terlalu banyak penjabarannya, tapi kalau soal mental ya jelas ini squad pemain muda semua, core Juve-nya nggak ada. Satu sisi dia juga belum pernah juara, ini jadi masalah kan dari awal musim. Udah dibilangin bahwa kalau lu pakai pelatih muda dengan mencoba, lu jangan pernah expect hasil, karena manajemen awal musim targetnya money hasil kan? Money oriented, tapi kalau result gagal achievement kan itu result artinya, bukan Enggak, maksudnya kan enggak trofi di. Bukan trofi kan targetnya. kan result oriented kan 4 besar. Itu kan kalau tapi misalnya standar lah itu. Kalau money oriented kita gagal juara 5 besar, yang penting kan dapat duit. Kan sekarang udah turun nih lossnya, tapi kan kita nggak achieve target, berarti kan ada result di situ. Berarti manajemen harus tahu fokusnya ke money atau result. Kalau dua-duanya ya jangan Mota pelatihnya gitu loh. Kan di sini manajemen juga harus berpikir, gua ngerekrut Mota ini buat apa? Buat membangun Juve yang bermain menyerang atau cuman buat gaya-gayaan? Wah, bolonya main menyerang kalau nggak Mota, berarti gua juga bisa dong. Kan nggak semudah itu. Jadi di sini banyak Mota adalah korban dari sebuah sistem yang Wah, itu nanti ada. Pertanyaan selanjutnya mungkin ke situ di sebenarnya. Ini jadi masalah. Jadi kalau menurut gua sabar. Bahwa ya ini jadi bahwa sistem ini Mota di-cut ataupun tidak karena banyak elemen-elemen penting yang sebenarnya dibebankan ke dia, tapi ya korbannya dia gitu. Jadi balik lagi nih pertanyaannya. Dasarnya apa nih Juventus harus mencat Mota? Kalau berarti karena nggak achieve target. Ya berarti manajemen targetnya result oriented, jangan fokus duit. Oke, tadi gue ulang lagi ya pertanyaannya buat Anton ya. Jadi dasarnya kan pasti orang mencat kan ada dasarnya ya. Kecuali emang tampang lu udah enak banget mas gue ngeliat lu. Nggak mungkin gitu dong dipecatnya. Harus ada alasannya gitu loh. Nah alasannya apa? Misalkan lu sebagai manajemen Juve mencat Mota tuh apa alasannya? Apakah karena memang taktiknya nggak jalan, mentalnya nggak bangun kebentuk, nggak bisa develop pemain, ataukah nggak achieve targetnya? Apa alasannya? Nggak mungkin dong nggak ada alasannya tiba-tiba pecat gitu aja. Waduh, terlalu banyak kalau gue membaca tuh. Tapi
Yang paling jelas adalah nggak stabil. Maksudnya Inkonsisten. inkonsistennya gila luar biasa banget. Kayak kita bilang di Januari aja deh. Lu menang lawan Inter, terus kalah lawan PSV. Oke. Terus menang lagi lawan Cagliari. Terus kalah lagi sama Empoli. Terus menang lagi sama Verona. Terus dibantai sama Atalanta. Itu apa gitu loh. Terus kalau kita ngomong kesalahan taktik gitu ya. Itu pemilihan line up-nya apaan gitu loh. Itu maksudnya Nico udah 4 kali main nggak perform, lu masih paksa di kiri. Yildiz yang di kiri gacor tapi lu nggak pernah pasang gitu. Lu mau ngomong apa lagi? Kayak misalkan tadi sempat bilang, oke lah, gua nggak butuh si Mota jadi media darling. Kalau lu nggak jadi media darling, lu perform. Sekarang lu nggak perform, komen lu aneh-aneh. Itu ketahuan bahwa mentalnya Mota nggak cukup kuat, dia ngeles. Sekarang kalau misalkan kalau Mota punya mental yang bener, pemainnya pasti juga semangat. Menurut gue begitu. Gue lihat dia kalau kita Juve dicurangin wasit berapa kali musim ini, ada gak kita komplain? Pemainnya kayak ayam sayur, diem-diem aja. Yang terakhir yang didorong tuh Vlahovic lawan Cagliari kalau nggak salah. Iya, jadi maksud gue, yes, memang kalau ganti pelatih nggak bagus, gue setuju. Tapi apa yang bisa kita pertahanin dari Mota? Semuanya bro, dari dasar. Tapi lu ikut memandang ini juga nggak bahwa kita ada yang cedera? Oke, tapi sekarang kan terakhir pemainnya udah oke nih. Oke, ini Iya terakhir kan? ya. Bremer penting loh, Bremer. Iya, Bremer. Kelly, ingat lo ada Kelly lo sekarang nih. Itu yang masalah. Masa Bremer diganti Kelly? Itu kan? Kelly Maldini. Iya. Soalnya di pertandingan terakhir tuh ketahuan banget pemainnya juga udah kayak nggak peduli, udah ya udahlah, udah 4-0 gitu loh. Jadi terus Mota apa yang dijawab? Sorry, kita pemain muda, tapi nggak 4-0 cuy. Kita Juventus cuy. Seancur-ancurnya target manajemen kita Juventus. Jadi bagi gua Mota terlalu banyak kesalahan. Oke. Jadi artinya inkonsisten ya, Yes. yang menjadi alasan untuk kenapa kita Mota out. Yes. Oke, Rick, kalau misalkan ternyata Mota out nih, apa yang harus menjadi alasan dasar? Ya dia harus out karena nggak mungkin nggak ada alasannya kan. Tadi gue ulang lagi, apakah masalah taktik, dia nggak mampu develop pemain, apakah dia nggak mampu mainin pemain-pemain yang mahal ini bisa perform, ataukah dia nggak achieve target, apa gimana? Oke, gini. Emosinya udah main. Panas. Oke, kalau gue gini, gue melihat sesuatu itu kita belajar dari apa yang sudah kita lewati selama beberapa musim bersama Allegri. Bagaimana perasaan kita menonton tim ini, ya kan? Lalu kita datanglah si Thiago Motta ini, ya kan? Kita melambung tinggi di awal musim. Mungkin kalian lupa kali ya kalau di awal musim tuh kita happy loh guys. Iya 3-0. Iya kan, kita bermain dengan intensitas tinggi, memegang bola dengan lama gitu kan. Sesuatu yang sudah lama kita tidak bisa lihat itu di eranya Allegri gitu loh. Jadi gue merasa yang tadi Adi bilang sebenarnya bener ya, menurut gue ya, masuk akal gitu. Karena membuat sebuah tim padu, apalagi ini pelatihnya baru, 16 pemain baru, ya kan, dengan waktu secepat itu menurut gue itu sesuatu yang sulit sih, gitu. Even Thiago Motta pun adalah pelatih yang baru gitu. Jadi menurut gue tidak terlalu adil membebankan ini semua ke seorang Thiago Motta, gitu bang. Ya tapi kalau akhirnya dipecat, apa alasannya? Result oriented. Kembali. Kenapa? Karena Juventus adalah sebuah klub besar. Ya kita 9 times in a row. Iya, karena Scudetto. nih babnya mau out dulu, ntar mau stay ada. Yeah, I know. 9 times in a row biar fair, karena kan memang belum out. Ya kan? Takutnya kalau kita mengerucut hanya out ternyata stay gimana? Ya result oriented kembali lagi karena Juventus sudah terlalu lama tidak Scudetto dan mereka menginginkan sesuatu yang lebih, mungkin dengan mendatangkan Thiago Motta gitu ya, punya harapan yang lebih gitu, dan itu kita dapatkan di awal musim gitu kan. Tapi sepanjang perjalanan ternyata nggak seindah perjalanan yang kita lalui di awal musim gitu. Tapi gue merasa bahwa result oriented pasti ada dari sisi manajemen Juventus. Mereka merasa bahwa kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang ini gitu ya, tapi ternyata sulit. Ya kalau memang harus dilepas, prediksi gue salah satu alasannya ya paling kuat adalah itu sih, result oriented. Karena orientasinya hasil ya. Yes, betul. Oke, lanjutannya lagi, akhirnya dipecat.
Apakah ini jadi tanggung jawab Mota seutuhnya karena dia dipecat 100% ataukah lu melihat bahwa ini tanggung jawab bersama juga? Sebenarnya ada tanggung jawab pemain, ada tanggung jawab manajemen, ataukah memang sepenuhnya karena Mota yang bersama tim sehari-hari dia menentukan line up, dia menentukan gimana mau mainnya, gimana mempersiapkan segalanya. Lu melihat ini tanggung jawab Mota sepenuhnya atau sebenarnya ini kesalahannya masih bisa dibagi-bagi? Oke, gini, memang semua yang terjadi di dalam tim memang tanggung jawab seorang pelatih gitu kan, mental, terus fisik, terus segala macamnya, taktik dan lain-lain itu memang tanggung jawab pelatih gitu. Tapi sekarang gue bertanya sama kalian semua nih, Nggak apakah 16 pemain yang datang itu adalah pilihannya Mota sepenuhnya? Nah, iya benar. Benar gak? Kita belajar dari Liverpool lah. Liverpool Jurgen Klopp butuh berapa tahun 4 tahun. 4 tahun sampai dia bisa menjuarai EPL, guys. Semua pemain yang ada di starting line up saat Jurgen Klopp datang itu semuanya hilang. Baru Jurgen Klopp mendatangkan pemain-pemain yang sesuai dan keinginannya dia. Gitu. Itu yang namanya proses gitu. Kalau mau instan cuman mie namanya. Ya kan? Di sepak bola tuh menurut gua enggak ada yang namanya instan sih, harus sabar. Sinteyong Wah, nggak bisa. melatih. Waduh. Kalau Nggak bisa, ntar lu. Nggak. Kalau lo di level Madrid susah kayak gitu. Nggak bisa. Madrid nggak mau proses kan? Nggak juga. Mana Nggak ada juga. dipecat-pecatin. Carlo Ancelotti sudah berapa lama di Real Madrid? Enggak, itu kalau kata Iya Adi kan? kalau dia nggak juara pecat. Oke, terus Oke, ya itulah menurut gua tidak ada yang instan dalam sebuah sistem jadi sepak bola. tanggung jawabnya siapa sebenarnya? Ya manajemen dan juga Thiago Motta sepenuhnya. Tapi tidak sepenuhnya Thiago Motta. Jadi sebenarnya bukan salah Thiago Motta 100%. Tidak sepenuhnya. Kalau misalnya dibilang tidak salah Thiago Motta ya enggak juga karena dia yang menentukan tim ini. Dia yang membuat tim ini menjadi padu gitu. Pemain ada unsur salahnya juga nggak di sini? Pemain itu hanyalah pion kalau kita main catur. Dia hanya menuruti apa yang pelatihnya inginkan gitu kan. Kalau misalnya masalah quality itu dari pemainnya baru. Ya karena pemain quality-nya itu kan yang menentukan adalah manajemennya. Dia yang memilih pemain-pemain itu untuk gabung ke tim itu gitu. Ya gua nggak mungkin, feeling gua ya, seorang Thiago Motta nggak mungkin minta Kelly. Tidak mungkin minta pemain yang tidak bermain reguler di timnya gitu. Jadi fokus lo, jadi ini adalah manajemen juga ikut terlibat, bertanggung jawab di sini dan Motta juga terlibat. Iya. Oke, sampai situ dulu. Gimana Di? Ini tanggung jawab siapa Di? Kayaknya lu udah langsung nembaknya ke manajemen nih. Berarti yang harus dipecat Juntoli aja sama Elkan kali ya. Bukan Motta. Ya gimana Di? Lu jelaskan ini tanggung jawab siapa jadinya? Dalam struktur sepak bola kan ada bagian bos dalam lapangan, ada bos di luar lapangan gitu. Ya oke, bos di dalam lapangan itu Thiago Motta dengan personil pemain-pemain kayak Digri dan teman dan lain-lain. Tapi di atasnya itu ada seorang yang menghandle transfer gitu. Karena pemain yang dibeli ini itu kan atas saran pelatih atau kita nggak punya duit nih beli pemain gitu. Tapi ya udah, yang penting ada back nih di pasar bagus atau kita beli, dimasukin di Juventus. Terus nggak perform, insya Allah pelatih gitu. Ini kan lucu gitu ya. Kan itu kayak kita beli kita pengen makan Indomie yang dibeli pizza gitu. Jadi gimana rasanya gitu. Jadi aneh gitu. Tapi ini yang jadi masalah di Juventus. Di atasnya lagi CEO nggak ngerti sepak bola, presiden yang nggak ngerti sepak bola, sampai owner nggak ngerti sepak bola. Terus yang salah cuman pelatih korbannya. Karena struktur paling bawah. Ini kan nggak fair. Kecuali nih kita ada Zirkzee, ada Calafiori, ada Ferguson, semua pemain bolanya dipindahin ke Juventus, gagal musim ini. Motta out. Tapi kan ini nggak fair karena siapa yang mau beli Kelly seperti kata Ricky? Siapa yang mau beli Alberto Costa? Ya Juventus. Nah, itu kan pemain-pemain yang dibeli. Itu yang dibeli sama Giuntoli gitu. Jadi andilnya sangat besar dan Giuntoli membuat Juventus ini mirip Napoli. Asal beli aja. Nanti kalau emang bagus, jadi nama gue bagus. Kalau jelek pelatihnya salah. Jadi kayak gitu polanya. Jadi ini kayak nyari kambing hitam, siapa yang salah gitu. Berarti kalau begitu Giuntoli 70% kali salah di sini. Ya kalau mau out dua-duanya ya. Out dua-duanya. Iya, nggak bisa salah satu gitu. Oke, jadi tapi pemain nggak ada kesalahan dalam Juventus bisa kayak gini. Ya kalau pemain kan cuma menjalankan taktik. Kalau lu nggak bisa achieve di taktik itu, ya lu nggak main. Gitu loh. Dan ini kan udah dikasih waktu, kok mainnya dikasih waktu, Nico dikasih waktu, sampai Kelly dimainin terus karena nggak punya pemain lagi. McKennie yang awalnya mau dijual jadi gacor, kata orang jadi pemain hebat. Gue bilang biasa aja. Tetapi itu kan jadi achieve. Jadi nggak mungkin salah pemain karena pemain cuma nurutin pelatih yang di lapangan gitu loh. Oke, ya jadi memang dua unsur itu ya, manajemen dan pelatih ya ikut bertanggung jawab. Nah, lu gimana? Pertanyaannya sama. Sama. Ya nggak tanggung jawab Motta 100% sih, benar. Presidennya nggak ngerti main bola, nggak ngerti bola, manajemen bingung mau ngapain. Giuntoli Mercatonya bikin sakit kepala, Danilo diganti Kelly.
Kalau Mota udah seperti gue paparin di atas lah ya. For me Mota is too big for Juventus is too big for Mota. Tapi gue mau nekenin bahwa pemain sih. Menurut gue pemainnya juga kayak pakai baju jersey Juve tuh kayak nggak ada weightnya, nggak ada bebannya. Jadi kayak ya udah. Kenapa? Menurut gue karena satu pemain kita semua pemain muda. Itu tuh kayak pemain kita tuh terlalu sering dimanjain, terlalu sering dibelain menurut gue gitu loh. Jadi kayak mereka nggak biasa kena pressure. Lu perhatiin deh. Setiap kali kita pertandingan penting itu gagal. Yang PSV lah, Empoli lah, Atalanta lah. Ini kan kita sebenarnya kan road to Scudetto mimpinya. Tapi pertandingan penting kayak gitu. Jadi versi gue pemain juga ada andilnya. Tapi betul, gue setuju manajemennya harus diberombak. Mota out, Giuntoli out. Gue setuju kalau itu. Dan lu menambahkan juga ada unsur pemain yang menyebabkan ya Mota akhirnya menjadi korban ya. Yes. Ya, karena memang sebagian pemain memang kurang lah dalam masalah teknik sih gue ngeliatnya. Gitu. Oke, itu tentang Mota out ya. Kita juga harus berandai-andai, kita juga harus fair bahwa kemungkinan Mota stay tetap harus ada dong. Gitu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini udah 100% Mota out, bahwasanya ya dia juga masih ngelatih. Iya kan? Dia juga masih ngelatih gitu loh. Jadi ya kita bisa bilang 100% Mota out ketika ada confirm dari Juventusnya sendiri. Nah, dengan sisa 10 giornata ini, mampukah Mota membuktikan bahwa dia layak nggak sih di Juventus sebenarnya, dan apa yang bisa Mota lakukan untuk bisa musim depan bersama Juventus nih di 10 game ini? Apakah menang semua ataukah ya seperti apa? Atau dan kalau memang Mota masih juga ada di musim depan, apakah Mota mampu memberikan jaminan lebih baik nggak sih di musim depan, ataukah sebenarnya juga masih bahasanya masih proses, masih inkonsistensi? Coba menurut Adi deh. Ya dengan 10 pertandingan sisa ya, berarti ya Mota harus pakai pemain-pemain yang udah tune in dengan sistem yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya ini sebenarnya udah bener banget, udah mainin McKennie, Locatelli sama Thuram di lini tengah, itu nggak pernah diganti lagi. Cuman masalahnya ada 2 winger yang masih dirombak, antara Nico, kadang Yildiz, kadang juga Bang Mula. Jadi emang ini tim yang wingernya tuh belum tahu mau mainin kayak apa gitu. Nah, dan beruntungnya kita kan kalau dulu kembali terus nanti udah Gatti udah bisa main lagi, artinya Vega bisa main dan ini membuat Kelly akan jadi pemain terbaik di bench Juventus musim ini gitu. Jadi karena orang gini, bahas Mota Kelly lah. karena gini, karena kan apa yang dilakukan di 10 giornata, kalau Kelly bermain Juve bermain dengan 10 pemain di setiap pertandingan gitu. Jadi emang dengan tanpa Kelly mungkin dengan lini tengah yang udah proper, tinggal mencari 2 sayap aja ya mungkin kita bisa ngegas lagi, walaupun mungkin ada struggle mungkin lawan Fiorentina dan juga lawan Roma nanti ya, karena kita Lazio dan tiga tim yang masih berjuang untuk menuju 4 besar, selebihnya masih bisa di bawah Juventus lah levelnya. Jadi masih dapat 7 game 7 menang dari 10 21 poin, is okay lah minimal gitu untuk Juve achieve di 4 besar ya. Oke, berarti maksud lo dengan harapan yang kayak gitu masih bisa stay ya. Oke, kalau menurut lo gimana? Waduh, Mota stay ya. Ya mungkin kalau gue sih how to win-nya ya, how they play-nya aja gitu. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang bagi gue agak aneh, line up yang aneh, nge-subs yang aneh. Kayak kemarin tiba-tiba Gatti ditarik, Kelly dikawinin sama Kalulu, kan aneh banget gitu kan. Kenapa nggak Gatti sama Kalulu? Gue juga nggak ngerti pikiran Mota seperti apa. Gue lebih ke 10 pertandingan ini bagaimana cara lu handle tim dan cara mainnya sih yang penting sih, artinya. Kita lihat bisa gak dia kembali ke performa awal musim gitu loh. Kalau dia bisa, jangan ngelakuin kesalahan elementer dasar, ya mungkin consider to stay kalau dia belajar ya dari kesalahan-kesalahan ini. Oke, jadi how to win-nya ya, cara mainnya untuk mengejar kemenangan. Kayaknya dari Ricky gimana? Kemungkinan dia stay mampu. Kalau apa? Gue masih percaya sama Mota. Kita melihat filosofi permainannya yang memang bagus ya. Dia menyerang, filosofi yang memberikan intensitas tinggi dalam setiap pertandingan gitu. Jadi gue masih percaya dengan filosofi itu. Dan how to play-nya ya. Kita belajar lah, mungkin Mota harus mulai retiro kali ya, belajar untuk mungkin harus sembunyi dulu, menjernihkan pikiran. Oke, gue harus gimana ya gitu. Masuk ke dalam gua ya. Apa yang gue lakukan ya di awal musim ini sehingga pemain-pemain gue jago gitu ya. Mungkin karena memang faktor-faktor cedera itu mempengaruhi lah pastilah sepanjang perjalanan ini gitu. Cuman gue merasa bahwa gue yakin banget Mota mampu. Alasannya apa?
ya tadi udah dijelaskan sama Adi dan Bang Anton, tapi gue merasa Mota mampu sih masih ya. Alasannya gue nggak tahu apa, tapi gue yakin aja dia mampu gitu. Oke, ya. Jadi based on keyakinan aja ya. Yakin gue. Oke, itu tadi kita udah selesai ya mengenai sesi 1 ini, kita sudahi dulu karena kita tunggu lagi perkembangan Mota selanjutnya. Kita sisain dulu lah energinya karena masih panjang nih ya. Dan nanti di sesi berikutnya kita mau ngomongin tentang siapakah pengganti Mota ya. Jadi teman-teman, sesi berikutnya adalah tentang siapa pengganti Mota, dan jangan lupa share, like, and subscribe. Jangan lupa juga join membership. Fino alla fine. Forza Juve! Semangat terus.